warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat edukasi di mana saja Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari diri kita terlahir berbeda, baik secara fisik, secara ekonomi, dan secara sosial. Ada yang lahir kondisinya kulitnya hitam, kulitnya coklat, bahkan ada yang kulitnya putih. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, dan ada pula yang pesek. Dari sisi ekonomi, ada yang lahir dari keluarga yang kaya raya, tetapi ada juga yang lahir dari kondisi yang miskin dan papa. Ada juga yang lahir dari keluarga bangsawan, tetapi ada juga yang lahir di kolong-kolong jembatan. Namun di dalam Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bahwa status sosial, status ekonomi, dan keadaan fisik seseorang tidaklah menentukan tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, memang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita itu dalam kondisi yang berbeda-beda, syu'uban wa qabaila, tetapi adalah dalam rangka lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Kalau semuanya diciptakan dalam kondisi yang rupawan, maka tidak ada pembandingnya mana yang jelek dan mana yang baik. Kalau semuanya diciptakan, dilahirkan dari kondisi yang kaya raya, maka keseimbangan daripada roda dunia ini tidak akan harmonis. Artinya kaum muslimin tidak akan bisa melakukan aktivitas sedekah, infak, zakat, dan lain sebagainya. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menjelaskan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia di antara kita kaum muslimin adalah yang paling bertakwa. Andai kata keadaan fisik dijadikan patokan tingginya derajat seseorang, maka bagaimana dengan sahabat Nabi Bilal bin Rabah yang beliau adalah hamba saya, kemudian berkulit hitam, namun ternyata derajatnya tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika beliau masih hidup sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah menjadi penduduk surga. Bagaimana dengan sahabat Julaibib yang memiliki rupa yang kurang menarik, sehingga ketika beliau menawarkan diri untuk menikahi gadis-gadis di Madinah, tidak ada orang tua yang bersedia menikahkan putrinya dengan sahabat Julaibib karena rupa beliau yang kurang rupawan. Namun di akhir hidup beliau yang syahid fisabilillah, derajat beliau ternyata diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau syahid, jasad beliau diambil oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menangis. Sekejap waktu kemudian beliau tertawa sambil memalingkan muka. Para sahabat yang heran kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tadi menangis, kemudian beberapa waktu tertawa sambil memalingkan muka?" Maka Nabi SAW beliau menjelaskan bahwa saya menangis atas kematian Julaibib saudara kita, dan saya tertawa sambil memalingkan muka karena saya malu melihat bidadari-bidadari surga rebut mengurumuni jasad daripada Julaibib untuk menjadi istri kepada sahabat Julaibib. Masya Allah, ini adalah ketinggian daripada derajat sahabat Nabi SAW, meskipun dari sisi fisik beliau jauh daripada kata sempurna. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah memberikan pesan, "Karamatud dunya al-ghina wa karamatul akhirah at-taqwa." Kadangkala memang kemuliaan daripada kehidupan di dunia itu bisa didapatkan dengan al-ghina, kekayaan. Kalau jadi orang kaya akan dihormati orang, bisa membeli segala yang diinginkan, dan itu termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mengharapkan kemuliaan di akhirat, karamal akhirah at-taqwa, kata beliau bahwa kemuliaan daripada akhirat hanyalah bisa didapatkan dengan jalan ketakwaan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW di riwayat hadis Muslim beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila
qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk wajah dan juga tidak melihat kepada seberapa kaya kita memiliki harta, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan juga amal perbuatan kita. Apakah khususnya di bulan Ramadan ini kita sudah benar-benar membersihkan hati kita sehingga hati kita termasuk qalbun salim, hati yang selamat, bebas dari iri dengki kepada sesama, bebas dari rasa dendam kepada saudara kita, dan betapa hati kita sudah menjadi hati yang putih bersih sehingga memberikan harta kita kepada yang membutuhkan, tidak ada rasa keberatan sama sekali dalam diri kita. Mudah-mudahan di dalam puasa di bulan Ramadan tahun ini kita betul-betul dijadikan oleh Allah la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang yang bertakwa, yang dengan demikian menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.